warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ainillah dari semester 5 dengan NIM 211301111. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih filsafat itu. Filsafat yaitu dapat diartikan sebagai asas atau pendirian yang dinilai kebenarannya telah diyakini dan diterima oleh seseorang atau menyeluruh sebagai dasar atau pedoman untuk menjawab atau memecahkan masalah-masalah fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan filsafat pendidikan agama Islam terhadap kurikulum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir, tetapi menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar suatu persoalan, yakni berpikir yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti analitis atau pemahaman. Dan yang kedua, dari kedudukan filsafat pendidikan agama Islam terhadap kurikulum yaitu kedudukan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum adalah untuk memastikan bahwa suatu kurikulum pendidikan Islam yang mencerminkan suatu nilai-nilai dalam prinsip-prinsip Islam serta mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga itu dari kedudukan filsafat pendidikan agama Islam yaitu pendidikan Islam secara umum akan mengkaji berbagai masalah yang terdapat dalam bidang pendidikan, mulai dari visi, misi, tujuan, dan dasar-dasar pendidikan Islam. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam merupakan dasar disusunnya suatu kurikulum pendidikan Islam, dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu asas teologi, yaitu landasan atau dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menyusun suatu rangkaian berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan yang kedua yaitu asas filosofis. Asas filosofis yaitu landasan yang menjadi tumpuan dan berpikir dan menyusun suatu manusia rangkaian berdasarkan penyelidikan mengenai hakikat yang ada sebabnya atau asal-usulnya. Nah, yang ketiga itu asas psikologi, yaitu landasan yang menjadi tumpuan berpikir teori-teori psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku, perilaku manusia serta keadaan latar belakang manusia seperti apa. Nah, yang keempat, asas sosial budaya, yaitu landasan yang menjadi tumpuan berpikir yang berdasarkan kepentingan nilai-nilai masyarakat seperti tradisi yang melekat di masyarakat itu. Nah, yang terakhir dari asas-asas kurikulum pendidikan Islam yaitu pengetahuan teknologi, yaitu landasan yang menjadi tumpuan yang berpikir gagasan atau penemuan sudah dilalui berbagai proses ilmiah sehingga menghasilkan suatu produk baik barang atau sumber pengembangan ilmu lainnya. Nah, dari filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum juga ada lagi yaitu karakteristik kurikulum pendidikan Islam dibagi menjadi 5 bagian. Nah, dalam literatur yang lain disebutkan bahwa ciri khas dan kurikulum pendidikan Islam dalam karakteristik kurikulum pendidikan Islam dibagi menjadi